Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya, Dita Primaisalarinda, bersama rekan-rekan saya yaitu Mr. Farhan dan Mr. Miro, akan menampilkan dan membawakan penjelasan tentang pasang surut hubungan Indonesia dan Malaysia. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Tenggara yang diampu oleh Bapak Arif Hermansyah MPD. Yuk simak videonya. Hubungan Malaysia dengan Indonesia pada prinsipnya memang merupakan hubungan bilateral yang unik. Mengapa dikatakan unik? Karena hubungan antara kedua negara tetangga ini merupakan hubungan yang disatukan tidak hanya antara kedekatan aspek geografis saja. Berada dalam sebuah dunia Melayu, menjadikan Indonesia dengan Malaysia memiliki hubungan yang erat dalam hal budaya, kekerabatan, dan sejarah yang dekat antara kedua negara. Hingga sering muncul beberapa istilah kekerabatan yang khas antara Indonesia dan Malaysia, seperti kakak beradik, kawan dalam suka dan duka. Juga ada kata pepatah yang berkata, dekat di mata, dekat di hati. Banyak permasalahan yang akan muncul dengan adanya sebuah hubungan yang terjalin antar negara. Biasanya sebuah permasalahan tersebut akan muncul jika salah satu pihak merasa adanya sebuah indikasi ketidakcocokan dalam berjalannya sebuah hubungan. Contohnya seperti Indonesia dengan Malaysia yang terkadang menjadi sebuah permasalahan teknik karena problematika tertentu. Indonesia melihat bahwa hal tersebut sangat wajar terjadi dalam sebuah hubungan yang dijalin dengan negara lain. Pemerintah menilai bahwa hal tersebut memang sangat terjadi. Sebab jika hal tersebut tidak terjadi dan hanya diisi oleh berbagai macam keuntungan, maka hal itu justru akan dapat mendatangkan permasalahan besar yang akan muncul di kemudian hari. Jika dalam sebuah hubungan antar negara tidak terjadi sebuah perselisihan, maka bisa saja terjadi sebuah manipulasi dari pihak lain guna mendapatkan keuntungan semata. Namun sebuah perselisihan yang terjadi masih dalam batasan-batasan yang dapat dinilai dengan akal pikiran rasional. Dalam menjalin hubungan bilateral dengan Malaysia ini, Indonesia juga seringkali merasakan sebuah permasalahan. Banyak insiden yang mewarnai jalannya hubungan bilateral antar kedua negara ini. Insiden-insiden tersebut yang menjadikan hubungan bilateral antara keduanya sering mengalami pasang surut. Pemerintah Malaysia sering membuat sebuah kebijakan yang terkadang bertentangan dengan apa yang telah disepakati bersama dengan Indonesia dalam berbagai kesempatan. Mungkin hal-hal tersebut yang awalnya dianggap kecil oleh pemerintah Malaysia justru merupakan sebuah permasalahan yang serius oleh pemerintah kita. Hal semacam itulah yang terkadang menimbulkan sebuah permasalahan yang besar bagi kedua negara karena mereka sangat kuat dalam mempertahankan kepentingan negaranya. Di sini saya akan membahas mengenai Indonesia-Malaysia dalam satu rumpun Melayu. Sebagai negara kakak beradik dalam satu rumpun Melayu, Indonesia yang merdeka sejak 17 Agustus tahun 1945 dan Malaysia yang berdiri sejak 31 Agustus tahun 1957. Hubungan antara Indonesia, Malaysia masih cenderung fluktuatif sejak tahun 1960-an. Berbagai konflik bilateral yang terjadi di antara keduanya mengalami tambah sulam keharmonisan. Berbagai pemicu konflik tersebut bermacam ragam, mulai dari hubungan politik, wilayah, sosio-humaniora, dan juga budaya. Misalnya saja politik Ganyang Malaysia yang diserukan oleh Presiden Soekarno pertama kali dilontarkan pada tanggal 23 Juli 1963, menyebabkan tahun 1963 sampai 1956 merupakan kurun waktu terburuk hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Sementara itu, mulai dekade 80-an dan 90-an, hubungan mulai membaik sehingga Indonesia mulai mengirim TKI, khususnya tenaga kerja, untuk pengerjaan proyek dan bangunan di Malaysia, juga para pembantu rumah tangga. Dibanding hubungan dengan negara tetangga yang lain, hubungan Indonesia dengan Malaysia tergolong paling rawan konflik. Pasang surut hubungan dimulai dari masalah TKI dan TKW yang diperlakukan kasar dan tidak dibayar sesuai kesepakatan oleh para
kemudian clay batik, reog, tempe, lagu rasa sayangi, angklung, pulau Sipadan dan Legitan yang akhirnya benar-benar jatuh ke tangan Malaysia. Hingga yang paling akhir masalah, penangkapan 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang sedang berpatroli oleh polisi marin di Raja Malaysia dan sempat ditahan, walau akhirnya dibebaskan. Taplak ulah Malaysia mengundang protes sejumlah elemen masyarakat, mulai aksi membakar bendera Malaysia, melempari kantor kedubes Malaysia di Jakarta, tuntutan untuk menarik Duta Besar RI di Kuala Lumpur, hingga nota protes diplomatik Kemenlu RI di Jakarta ke pemerintahan Malaysia. Muncul juga tuntutan agar Menlu RI Martinata Legawa segera diganti karena dianggap tidak becus mengurusi diplomasi Republik Indonesia di luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Indonesia Malaysia dalam studi kasus klaim Pulau Sipadan di kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan Indonesia Malaysia dalam beberapa tahun ini terus mengalami pasang surut hingga menimbulkan gejolak di tengah masyarakat kedua negara. Dalam 7 tahun terakhir, hubungan antara Indonesia dan Malaysia terus mengalami pasang surut seiring dengan berbagai persoalan yang muncul. Pasang surut hubungan Indonesia dan Malaysia tidak dapat dilepaskan dari perbedaan sudut pandang dan kepemilikan data di antara kedua negara. Sejarah mencatat bahwa dalam hal sengketa wilayah dan kepemilikan Pulau Sipadan Liki dan di Pulau Borneo atau Kalimantan yang terjadi, kedua negara tidak dapat menyelesaikan melalui meja perundingan bilateral. Atas kesepakatan bersama, kedua negara bersepakat membawa masalah Sipadan Legitan melalui meja Mahkamah Internasional. Tentu hasilnya sudah diketahui yang mana Mahkamah Internasional menangkan Malaysia atas kepemilikan kedua pulau tersebut, Sipadan Legitan. Persoalan kepemilikan Pulau Sipadan Legitan merupakan puncak perseteruan kedua negara, khususnya dalam hal sengketa kepemilikan Pulau Sipadan Legitan. Isu masalah kepemilikan kedua Pulau Sipadan Legitan tersebut akhirnya dapat diselesaikan di meja Mahkamah Internasional di Belanda. Indonesia tidak memiliki keinginan yang serius untuk mengelola kedua pulau tersebut. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia atas kepemilikan Pulau Sipadan Legitan. Salah satu alasan yang memenangkan Malaysia atas kepemilikan Pulau Sipadan Legitan adalah Indonesia tidak memiliki keinginan yang serius untuk mengelola kedua pulau tersebut, didasarkan atas pertimbangan efektivitas. Malaysia secara terus-menerus mengelola dan menjaga ekosistem dan lingkungan di Pulau Sipadan Legitan tersebut. Pertimbangan ekosistem dan lingkungan yang dilakukan Malaysia di Pulau Sipadan Legitan menjadi salah satu pertimbangan Hakim Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia atas kedua pulau tersebut. Penyelesaian di Mahkamah Internasional sudah menjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak. Oleh kedua negara telah menerima hasil dari Mahkamah Internasional tersebut. Indonesia menghormati keputusan yang telah diambil oleh Mahkamah Internasional yang menjadi salah satu organisasi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.